Selanjutnya kita akan berdoa. Berdoa sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila sila yang keberapa? Satunya apa? Siapa yang mau mimpin baca doa? Nio boleh. Siap. Mari teman-teman kita sebelum belajar membaca doa. Hadiah berdoa dimulai. Terima kasih Nio. Sekarang coba lihat kanan, kiri, depan, belakangnya. Lihat temennya, ada yang nggak masuk Pak? Siapa yang nggak masuk? Siapa? Ida. Siapa lagi? Asa. Terus? Siapa? Fatih Alamin. William berarti 5 orang ya? Nah, ada yang tahu hari ini kita mau belajar tentang apa? Iya betul, kita mau belajar tentang norma di masyarakat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini tuh buat apa sih Bu? Nah, supaya kalian mampu mengidentifikasi dan menganalisis jenis-jenis dan perilaku yang melanggar norma di masyarakat dengan tepat. Nah, kalau tujuan di kehidupan sehari-harinya apa tuh Bu? Supaya kalian tahu mana perilaku yang baik, mana perilaku yang kurang baik yang ada di dalam kehidupan sehari-hari kalian, atau perilaku yang benar atau yang salah di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Dan nanti hari ini kita mau belajar tentang pengertian norma sama macam-macam norma. Sebelumnya, Ibu mau tanya, tadi sebelum berangkat sekolah, kalian pamitan dulu nggak sama orang tua? Pamitannya dengan cara apa? Kenapa sih kalian melakukan itu sebelum berangkat sekolah tuh pamitan? Supaya apa? Kenapa kalian melakukan itu? Menghormati orang tua. Kalau bisa berangkat sekolah nih main jalan aja, sopan nggak sih itu? Nah, makanya kalian berpamitan sebelum berangkat. Terus lagi, kenapa sih peserta didik itu harus datang tepat waktu ke sekolah, nggak boleh telat? Karena itu peraturan sekolah. Terus apa lagi? Disiplin waktu, apa lagi? Kenapa kalian harus datang tepat waktu ke sekolah? Supaya tertib. Nah, menurut kalian nih, mengapa sih kita harus mengikuti aturan yang ada di sekolah maupun di rumah? Kenapa harus kita ikutin? Kenapa nggak kita langgar aja? Gitu. Kenapa harus kita ikutin? Supaya apa? Aturan. Supaya tertib. Terus supaya apa lagi? Aturan. Supaya disiplin. Oke, selanjutnya Ibu punya sebuah video. Kalian simak ya. Menganalisis contoh kegiatan remaja kehidupan sehari-hari.
kira-kira? 1. Menciptakan ketertiban dan peraturan dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, menghormati. Yang ketiga, sekarang kita masuk ke norma agama. Apa itu norma agama? Ya, nah jadi norma agama adalah seperangkat aturan yang bersumber atau yang berasal dari kitab suci berisi perintah, larangan, dan anjuran Tuhan yang Maha Esa. Berarti kalau norma agama berasal dari mana? Kitab suci. Dari kitab suci atau dari Tuhan? Nah, sanksi bagi pelanggar norma agama itu apa? Sanksinya, kalau aturannya kan berasal dari Tuhan nih. Nah, kalau kita melanggar aturan tersebut tuh kita dapat apa sanksinya? Dosa. Selanjutnya, nah contohnya, contoh norma agama. Ada yang pertama, berdoa sebelum makan. Terus, ya, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, ada lagi yang keenam tadi yang sebelum kita belajar kita ngapain dulu? Berdoa sebelum belajar. Norma kesusilaan selanjutnya. Norma kesusilaan itu apa ya? Norma kesusilaan adalah aturan yang berasal dari hati nurani kita. Kalau tadi kan norma agama itu berasal dari Tuhan kan? Tuhan yang ngasih aturannya atau larangannya atau perintah. Tapi kalau norma kesusilaan ini itu aturan yang berasal dari hati nurani kita sendiri. Nah, sanksinya apa kalau norma kesusilaan kita langgar? Rasa bersalah atau penyesalan. Kayak contoh, misal Mio lagi ulangan nyontek ke Afika, terus tiba-tiba Mio dapat nilainya jelek nih. Terus Mio kayak merasa nyesel, oh kenapa ya aku kemarin ulangan nyontek sama Afika, kenapa nggak ngerjain sendiri aja? Nah itu termasuk norma kesusilaan nggak? Kenapa termasuk norma kesusilaan? Karena Mio ada rasa penyesalan. Nih ada lagi contohnya. Contoh yang lain tuh, yang satu tidak mencontek. Terus yang kedua, izin ketika meminjam barang seseorang. Yang ketiga, ya membantu teman yang sedang kesulitan tanpa mengharapkan imbalan. Yang keempat, yang kelima, ya, nah coba Abid, tadi norma kesusilaan itu berasal dari mana? Dari hati nurani. Contohnya tidak mencontek. Selanjutnya norma apa lagi? Kesopanan. Apa itu norma kesopanan? Dan norma kesopanan adalah aturan yang berkaitan dengan cara bersikap. Nah, namanya aja kan norma kesopanan kan? Berarti itu cara kita bersikap, berperilaku, dan berinteraksi dalam pergaulan sehari-hari. Sanksinya bagi pelanggar norma kesopanan apa? Nah ya, jadi sanksi bagi pelanggar norma kesopanan yaitu mendapat teguran atau dikritik oleh orang lain. Kayak misal tadi pas selesai upacara, pas naik ke kelas disuruh balik ke kelas, disuruh jalan, tapi pada lari bukannya jalan. Nah itu termasuk norma kesopanan apa bukan? Norma kesopanan apa bukan? Disuruh jalan
tiba-tiba kalian nyerobot langsung ke depan, kira-kira dikritik orang lain nggak? Ditegur nggak? Berarti mengantri termasuk contoh norma kesopanan. Yang terakhir norma apa lagi? Nah, apa itu norma hukum? Nah, ya, jadi norma hukum adalah aturan yang dibuat secara resmi oleh lembaga negara dan bersifat mengikat atau memaksa. Sanksinya apa? Norma hukum kalau dilanggar Denda atau penjara. mendapatkan denda atau penjara. Kayak misal contoh di perempatan sini yang halte Halimun. Tahu itu kan ada lampu lalu lintas. Iya. Kalau misal nggak ada lampu lalu lintas, apa yang akan terjadi? Tabrakan, terus apa lagi? Kemacetan. Nah, itu makanya fungsinya kita harus mentaati aturan hukum. Kalau nggak naati dia bakal kenapa? Terobos lampu merah, kecelakaan. Terus kalau misalnya di polisi diapain tuh dia tuh? Nah, nih contohnya lagi. Ada yang satu apa? Contoh pertama. Orang yang satu mengendarai sepeda motor. Kalau nggak pakai helm diapain sama polisi? Nah, kos ditilang. Terus yang kedua? Izin saat berkendara. Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Oke, coba sekarang udah terakhir nih kan norma hukum. Gue mau tanya tadi ada norma apa aja? Agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Coba Natasha, tadi itu norma agama apa sih? Apa norma agama tadi? Norma yang berasal dari Tuhan. Nah, kalau sanksinya kalau kita melanggar, apa sanksinya? Dosa, mendapatkan dosa. Coba kalau Rinjani, norma kesopanan itu tadi apa ya? Yang mengatur apa tadi norma kesopanan? Norma kesopanan adalah norma yang mengatur perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sanksinya apa Rinjani kalau kita melanggar? Dapat? Teguran atau kritikan oleh orang lain. Coba kalau Divya, tadi norma hukum apa ya? Norma yang berlaku di masyarakat dan sifatnya ya, norma hukum adalah aturan yang dibuat secara resmi oleh lembaga negara atau pemerintahan dan sifatnya memaksa kita harus mengikuti aturan tersebut. Nah, sanksinya apa Divya kalau kita melanggar? Ya, sanksinya kita bisa denda atau penjara. Selain norma kesusilaan, coba siapa ya? Mio.
jenis norma? Ada 4 apa aja? Norma agama. Iya, nah. Tadi norma agama berasal dari mana ya? Tuhan. Sanksinya apa kalau dilanggar? Dosa. Kalau norma kesusilaan berasal dari mana? Mati nurani. Sanksinya apa? Penyesalan. Kalau norma kesopanan apa? Norma yang mengatur perilaku di kehidupan sehari-hari. Sanksinya apa kalau dilanggar? Dapat teguran. Terus terakhir norma hukum. Norma apa tuh? Norma yang dibuat oleh lembaga negara dan sifatnya apa sifatnya? Mengikat atau memaksa. Sanksinya apa? Kalau dilanggar norma hukum? Denda, penjara, atau bisa ditilang atau mendapat hukuman. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila. Sila keberapa? Berdoa sila keberapa? Bunyinya gimana? Bahasa. Ayo siapa yang memimpin doa? Safira. Ayo. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masuk berdoa Ibrani. Sudah selesai. Sekian pembelajaran hari ini. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Namun itu pembelajaran hari ini Ibu ucap